Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Slamet. Saya akan kembali melanjutkan jalan cerita film tentang Star Material God Technique. Pada bagian pertama, kita diperlihatkan bahwa Ye Xinghe telah mampu merasakan 6 batu kristal merah sekaligus dan diangkat menjadi murid dari Master Xing Su. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke bagian selanjutnya. Yang pertama, kita diperlihatkan keterlambatan Ye Xinghe di hari pertamanya berlatih. Master Xing Su hanya memberikan nasihat agar Ye Xinghe dapat mengejar ketertinggalan kultivasi dari kedua temannya, yaitu Liang Yu dan An Xiuyu, yang telah berada di ranah surgawi tingkat kedua, sedangkan Ye Xinghe sendiri masih berada di ranah surgawi tingkat dasar. Pelatihan pun dimulai. Master Xing Su akan mengajarkan mereka cara mendapatkan dantian. Dantian adalah titik fokus penting untuk teknik meditasi dan latihan seni bela diri. Dengan waktu singkat, Ye Xinghe telah dapat merasakan aura dantiannya. Dantian yang dirasakan oleh Ye Xinghe sebesar ibu jari, berbeda dengan apa yang dikatakan Master Xing Su yang hanya sebesar peniti. Master Xing Su memberikan sebuah buku metode kultivasi seni bela diri bintang. Untuk dapat mempelajarinya, Ye Xinghe harus berada di ranah surgawi tingkat ke-1. Jika telah sampai pada ranah surgawi tingkat ke-3, maka pelatihannya akan berbeda dari yang sebelumnya. Singkat cerita, Master Xing Su bertanya kepada ketiga muridnya tentang impian tertinggi dalam seni bela diri mereka. Yang pertama, Liang Yu. Dia ingin menjadi orang besar yang berpengaruh dan menjadi menteri pilar kekaisaran Zhou. An Xiuyun memiliki impian untuk bebas berpergian antara surga dan bumi, mengelilingi dunia seperti Dewi praktisi Tianyin. Dan yang terakhir, Ye Xinghe. Dia memiliki impian yang cukup sederhana, yaitu ingin membuat orang lain hidup lebih baik. Karena di dunianya, keluarga yang memiliki kelas rendah akan selalu ditindas oleh keluarga kelas tinggi. Scene berganti sore hari di kediaman Ye Xinghe. Dia sedang melakukan kultivasi dengan sangat fokus hingga dia berhasil mengumpulkan energi bintang di dalam dirinya. Dalam waktu singkat, dia telah sampai pada ranah surgawi tingkat ke-1 yang hanya membutuhkan waktu 7 hari saja. Yang seharusnya butuh waktu beberapa bulan untuk mencapai ranah surgawi tingkat ke-1. Keesokan harinya, mereka kembali berkumpul untuk berlatih. Saat Master Xing Su akan mengajarkan beberapa seni bela diri kepada mereka, Ye Xinghe mengatakan pada masternya bahwa dia telah naik ke ranah surgawi tingkat ke-1. Liang Yu yang sangat tidak percaya akan kenaikan tingkat yang terjadi pada Ye Xinghe, karena kita tahu Liang Yu sangat tidak suka dengan Ye Xinghe. Pelatihan pertama, mereka harus memukul boneka kayu dengan kekuatan dantian yang dilapisi kekuatan spiritual dan dipusatkan di tangan mereka. Kekuatan yang dikeluarkan oleh Liang Yu dan An Xiuyun sudah lebih dari cukup untuk seorang pemula. Saat giliran Ye Xinghe, boneka kayu yang dipukul Ye Xinghe terpental jauh dikarenakan dia belum mampu mengontrol kekuatannya sendiri. Sang guru pun akan mengajarkan cara untuk mengontrol kekuatan yang ada pada diri Ye Xinghe. Ye Xinghe menceritakan bahwa dantian yang dirasakannya tidak seukuran jarum seperti apa yang dikatakan oleh gurunya. Namun dia merasakan seperti ukuran ibu jari. Mendengar hal itu, sang guru tetap menasihatinya agar dia terus berlatih dengan rajin. Scene pun berganti sore hari di kediaman Ye Xinghe. An Xiuyun datang ke kediaman Ye Xinghe untuk mencari perhatian dari Ye Xinghe. An Xiuyun tiba-tiba menyerang Ye Xinghe dan terjadilah perkelahian singkat yang diakhiri dengan tidak sengajanya Ye Xinghe merobek sedikit pakaian dari An Xiuyun. Saat An Xiuyun akan pergi, dia terjatuh karena luka yang ada pada kakinya. Karena rasa bersalah, Ye Xinghe mencoba mengobati lukanya dengan salep dari dalam rumahnya dan mencoba menyembuhkan luka An Xiuyun dengan kekuatan bintangnya. An Xiuyun yang malu-malu mau meminta obat salapnya dan meminjam baju Ye Xinghe. Beberapa saat kemudian, Ye Xinghe terpana melihat An Xiuyu yang menggunakan pakaian yang biasa dia pakai.
Karena kondisi Anseun yang demikian, dia malu untuk keluar dari rumah Ye Singhe dan akan keluar hingga orang-orang di luar telah sepi. Dia memutuskan untuk berlatih bersama dengan Ye Singhe. Saat melakukan kultivasi, tanpa sadar Ye Singhe masuk ke alam bawah sadarnya dan melihat kembali gerbang besar yang ada di episode pertama. Walau hanya sebentar, saat kembali ke alam nyata, hari telah malam dan dia tidak melihat lagi Anseun di depannya. Scene pun berganti pagi hari di Akademi Pelatihan Seni Bela Diri dan semua murid-murid tertarik kepada wanita yang bersama Anseun. Ternyata dia adalah cucu dari penguasa kota yang namanya adalah Xia Yuning. Tak lama itu muncul Ye Singhe untuk menyapa Anseun. Ye Singhe bertemu kembali dengan Liang Hong. Ye Singhe melihat luka pada tangan Liang Hong dan membantu menyembuhkannya. Saat sedang melakukan penyembuhan pada tangan Liang Hong, Ye Singhe merasakan ada sesuatu yang aneh pada tangan Liang Hong. Liang Hong ingin Ye Singhe tidak menceritakan apa yang ada pada lengannya. Di sini Liang Hong sedikit mengancam kepada Ye Singhe. Ye Singhe pun mengiyakannya saja. Mereka berkumpul untuk melakukan ujian berburu burung api dan monster bersama Guru Choshan. Guru Choshan memanggil nama-nama murid yang akan ikut pergi ujian bersamanya. Singkat cerita, mereka semua telah berangkat menuju ke dataran tinggi yang di sekelilingnya ada tebing yang menjulang tinggi dan hanya jembatan ini jalan satu-satunya. Kemudian Liang Hong memperingatkan kembali agar Ye Singhe tidak berteman dengan sembarang orang, apalagi menyembuhkannya. Ye Singhe pun kembali mengikuti perintah dari temannya itu. Singkat cerita, mereka telah sampai pada tempat ujian dan melihat peninggalan di zaman kuno. Liang Yu yang masih memiliki dendam kepada Ye Singhe, dia memberikan kode kepada Liang Jian untuk mengganggu Ye Singhe dan langsung mencari gara-gara dengan Ye Singhe. Saat keributan mulai terjadi, Liang Hong melerai keduanya dan menantang untuk bertanding satu lawan satu tanpa melibatkan keluarga mereka. Keduanya pun sepakat yang disaksikan oleh teman-teman dan gurunya Choshan. Pertarungan pun dimulai dengan diawali menyerangnya Liang Jian dengan pukulan ke arah Ye Singhe. Ye Singhe pun tanpa sadar mengeluarkan jurus mata bintang yang dapat melihat gerakan musuh di depannya. Dengan pertarungan yang singkat, Ye Singhe memukul mundur Liang Jian. Karena kebencian dengan Ye Singhe, dia mengeluarkan bola energi dan menyerang Ye Singhe secara langsung. Tidak ada satupun goresan yang diberikan dari Ye Singhe. Ye Singhe kembali memukul Liang Jian sampai Guru Choshan menghentikan pertarungan dan akan melanjutkan perjalanan. Temannya Liang Hong memberi saran agar berhati-hati dengan Liang Yu karena secara tidak langsung telah mempermalukan keluarga An Yue. Setelah pertarungan datang Yinglu dan Zhao Niang. Mereka sama-sama praktisi bintang yang mencoba mendekati Ye Singhe untuk membantu mereka berlatih. Namun Anseun yang tidak suka hal demikian, dia mencoba untuk memanggil Ye Singhe, tetapi terjadi perdebatan kecil untuk memperebutkan Ye Singhe. Dan perdebatan ini pun diakhiri dengan Ye Singhe mengikuti Anseun. Singkat cerita, mereka telah menemukan burung api monster level dasar. Tugasnya adalah belajar menghadapi monster dan mempelajari keterampilan untuk bertahan hidup di alam liar.
Guru Chunxian memanggil Ye Xinghe untuk mencoba menghadapi burung api. Oke teman-teman, itulah tadi cerita dari Star Material God Technique episode ke-4, 5, 6, 7, dan 8. Terima kasih telah mendengarkan sampai habis teman-teman. Silahkan tunggu untuk konten-konten selanjutnya. Bye-bye.